Putri, Ibu Fitriani SPD STHI MPD, serta saudari-saudariku seiman dan seagama yang berbahagia. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemersatu umat dan pemberi rahmat. Hadirin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Hikmah Kalam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri merupakan seorang tokoh sufi yang hidup pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ayah beliau merupakan pembantu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sebagai penulis Al-Quran. Hasan Al-Basri dibesarkan dalam suasana yang diterangi oleh cahaya nubuwah dan meneguk sumber ilmu yang tersedia di rumah Ummahatul Mukminin. Hadirin rahimakumullah, semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah gulana diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta, dan semisalnya. Suatu ketika, datang seseorang menemui Hasan Al-Basri mengadukan masalahnya. Orang pertama datang mengadukan musim paceklik. Kemudian Hasan Al-Basri berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Orang kedua datang mengadukan tentang kemiskinannya. Hasan Al-Basri juga berkata kepadanya, "Istighfarlah engkau kepada Allah." Semua keluhan masalah yang diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri dijawabnya dengan "Istighfarlah engkau kepada Allah." Memperhatikan hal tersebut, Rabi' bin Sabih, murid dari Hasan Al-Basri, sangat penasaran dan bertanya, "Wahai Syekh Hasan Al-Basri, tadi orang-orang berdatangan mengadukan berbagai permasalahan, dan engkau memerintahkan agar mereka beristighfar. Mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Aku menjawab tidak berdasarkan pikiranku sendiri, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan firman-Nya dalam Quran surah Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengalirkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Hadirin, dari ayat di atas, kita selalu berada dalam dua keadaan. Kala kita mendapat nikmat seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, kita harus selalu bersyukur. Namun, jika kita berada dalam keadaan lalai, telah melakukan suatu yang tidak bermanfaat dan menimbulkan kemudaratan, mohonlah ampunan kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hal yang pasti akan datang kepada seluruh makhluk
yaitu kematian. Tidak ada satupun yang tahu kapan ajal menjemput kita. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kullun min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Shadaqallahul adzim. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, sungguh ini dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ia memandang kematian suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang menghindari kematian. Marilah saudara-saudariku untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat serta mohon ampunan dan rahmat Allah. Tanamlah amal kebaikan dan ibadah di dunia, dan insya Allah hasilnya akan kita rasakan di akhirat kelak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh kematian sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Hadirin, ada dua hikmah dari kalam Hasan Al-Basri yang saya uraikan. Yang pertama, istighfarlah engkau kepada Allah ketika engkau berada dalam kelawatan. Yang kedua, jangan hanya duduk diam karena sesungguhnya maut sedang mencarimu. Dapat kita ambil benang merah bahwa dalam melakukan sesuatu, ingatlah Allah, sertakan Allah dalam segala perbuatan yang baik-baik. Jika kita lalai, segeralah memohon ampunannya. Kematian hal yang pasti akan datang. Senantiasa kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan menjadi acuan kita untuk bekal di akhirat kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.